Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam channel VMath bersama Kak Nazar. Kali ini kita akan membahas limit fungsi trigonometri. Nah, di sini Kakak tidak menjelaskan dari mana asalnya teorema limit fungsi trigonometri. Kakak tidak menjelaskan bagaimana penurunan rumusnya. Kita langsung aja masuk ke teorema limit trigonometri. Dalam limit trigonometri kita cuma memiliki dua teorema. Teorema yang pertama yaitu limit X mendekati 0 sin X per X itu sama dengannya 1. Kemudian yang kedua, limit X mendekati 0 cos X itu hasilnya sama dengan, kalau limit trigonometri untuk fungsi cos, limit X mendekati 0, X-nya langsung substitusikan nilainya 0. Cos 0 itu hasilnya adalah 1. Ya. Jadi dalam limit trigonometri itu tidak ada teorema untuk tangan. Nah, pendekatannya kalau untuk tangan gimana? Oke, kita coba turunkan untuk teorema limit trigonometri untuk fungsi tangan. Ya. Nah, ini teorema dasar ya, cuman ada dua. Oke. Sekarang bagaimana kita menunjukkan limit X mendekati 0 X mendekati 0 untuk tangan X per X. Sebagaimana kita mengetahui identitas trigonometri, tangan X itu sama juga dengan sin X diper dengan cos X. Ya. Nah, sehingga bentuk limit ini kita bisa menuliskan menjadi limit X mendekati 0. Tan X kita bisa menyatakan sin X per cos X. Kemudian dibagi dengan X. Sama juga sin X per cos X-nya dibagi dengan X. Berarti hasilnya sin X per X cos X. Nah, bentuk ini kita bisa menuliskan menjadi apa? Limit X mendekati 0 sin X per X dikalikan dengan seper cos X. Nah, berdasarkan teorema limit trigonometri sin X per X untuk X mendekati 0 itu hasilnya 1. Berarti limit X mendekati 0 sin X per X ini hasilnya adalah 1 dikalikan dengan seper cos 0. Nilai cos 0 itu adalah 1, jadi 1 dikalikan dengan 1 per 1, hasilnya 1. Sehingga dari sinilah muncul teorema limit X mendekati 0, tangan X per X sama dengan 1. Jadi artinya apa? Tidak serta-merta dalam setiap bentuk trigonometri kalau ada fungsi tangan itu langsung bisa dicoret gitu. Oke? Oke. Nah, sekarang Kakak ingin menjelaskan bagaimana sih kita bisa menjelaskan limit fungsi trigonometri. Apakah semua bentuk sin itu bisa dicoret? Kita yang pertama gini, kita melihat limit X mendekati 0 sin X per X. X ini merupakan sudut daripada fungsi sin. Jadi sudut harus sama dengan variabel yang di bawahnya, ataupun yang kalau misalnya fungsi sinnya di atas ya, sudutnya si sin itu harus sama dengan variabel yang diberikan, baru boleh sama dengannya 1. Oke. Nah, kita coba lihat beberapa contoh soal di sini. Yang pertama, misalkan ketika muncul limit X mendekati 0 sin 2X diper dengan 3X. Oke, mungkin ini bisa langsung saja, ini kan dicoret jadi 2/3. Dasarnya dari mana? Dasarnya karena sudut dari si sin, ingat ya, kalau kita substitusikan ini 0 per 0. Karena penyelesaian limit, langkah pertama itu substitusi. Hasilnya 0 per 0 atau bukan. Kalau hasil substitusinya 0 per 0, maka baru kita masuk ke langkah yang berikutnya. Bisa faktor, kalikan sekawan, ataupun kita menggunakan teorema turunan. Oke, dalam trigonometri, kita bisa menggunakan teorema ini. Kalau hasil substitusinya 0 per 0. Oke. Nah, sekarang, sudut daripada sin ini adalah 2X. Maka celah untuk menghilangkan 2X ini perlu dibagi dengan 2X.
Kalau kita mengalikan dengan 1/2x, nilai daripada bentuk ini sudah berubah daripada fungsi ini. Supaya nilainya tetap sama, berarti perkaliannya harus terjadi dengan perkalian 1. Karena ini yang bisa menjadi 1, berarti karena ini sin 2x dibagi 2x. Kalau udah dibagi dengan 2x, supaya tetap menghasilkan 1, maka perlu kalikan 2x. Lalu yang dicoret yang mana? Sin 2x per 2x, sudutnya udah sama, berarti ini nilainya 1. Maka jadinya 1 dikalikan. X ini baru boleh coret dengan X ini, dikalikan 2/3, sehingga menghasilkan 2/3. Terus, contoh yang berikutnya. Misalkan diberikan limit X mendekati 0. Sin AX diper dengan tangen BX. Ya. Oke, mungkin bagi sebagian ini langsung aja, Kak, ini A per B. Benar, nggak salah ya. Tapi kita perhatikan prosesnya, karena nanti ketika muncul soal yang lain, yang kita ini harus diapain gitu, ya kan? Nah, prosesnya, karena di sini sudutnya AX, maka perlu munculkan AX di bawah. Karena udah terjadi pembagian dengan AX, supaya ini hasilnya 1, maka perlu perkalian dengan AX. Oke, ini kita udah bisa menghasilkan 1. Kemudian di sini ada tangen BX, ya. Tan X per X hasilnya sama dengan 1. Karena ini tangannya BX, berarti tidak ada celah lain untuk menghilangkan tangen BX selain bentuknya apa? Tan BX per BX, ataupun BX per tan BX. Oke. Berarti kita kalikan dengan BX diper dengan BX. Sehingga sin AX per dengan AX untuk limit X mendekati 0 ini hasil yang 1. Tan BX dengan BX ini menghasilkan 1. Nah, kita tinggal menuliskan sin AX per AX ini 1. Tan BX dengan BX ini menghasilkan 1. Sehingga ini coret X-nya kalikan A per B. Nah, hasil daripada limit X mendekati 0 sin AX per tan BX itu adalah A per B. Oke, apakah teorema ini berlaku untuk sin X mendekati 0? Bagaimana kalau misalnya sin X mendekati 5? Oke, kita lihat contoh soalnya. Ya. Nah, di sini bisa masih kita muatkan. Ada limit X mendekati 5 sin ya 2X min 10 diper dengan X kuadrat min 25. Oke. Nah, teorema kan limit X mendekati 0. Kalau misal X mendekati 5, berlaku nggak teorema ini? Berlaku. Dengan catatan apa? Kita jadikan aja ini menjadi mendekati 0. Bagaimana caranya mendekati 0? Bisa dengan pemisalan. Atau kita bisa ngelihat gini. Kalau ini X-nya mendekati 5, berarti sudutnya itu kalau disubstitusi 5 itu pasti menghasilkan 0. Ya. Itu cara lebih cepat, ya, yang seharusnya kita misalkan. Oke. Nah, karena ini limit X mendekati 5. Coba kita masukkan. 2 kali 5 10 dikurang 10 hasilnya 0. Sin 0 hasilnya 0. Oke. Kemudian X mendekati 5. 5 kuadrat dikurang 25. 5 kuadrat 25 dikurang 25 hasilnya juga 0. Sehingga bentuk ini mungkin kita perlu memfaktorkan. Jadilah sin 2 keluarkan X min 5 per X kuadrat min 25. Berarti bisa difaktorkan X min 5 dikalikan X plus 5. Tidak ada celah untuk menghilangkan 2X min 10. Selain dengan 2X min 10 juga. Karena ini sudutnya 2X min 10. Karena di bawah yang udah ada X kali 5, maka perlu kita kalikan dengan 2. Kalikan di bawah 2, maka atas juga kali 2. Oke, di sini aja. Kenapa? Jadi perkalian yang terjadi itu hanya perkalian dengan 1. Sehingga nilai tidak berubah, hanya bentuknya yang berubah. Oke, sin 2X min 5 coret dengan 2X min 5. Paham ya? Jadi kalau misalnya
X min 5 kita misalkan A, kalau X mendekati 5 berarti A mendekati 0. Balik lagi ke sini. Oke, kita lanjutkan ini dulu. Nanti kita mainkan dengan cara pemisalan. Sehingga yang di atas nilainya 2, yang di bawah X plus 5. X-nya substitusikan 5. 5 tambah 5. Jadinya 2/10 ataupun 1/5. Berikut beberapa soal limit fungsi trigonometri. Kita lihat bagaimana langkah penyelesaiannya. Yang pertama diberikan limit X mendekati 0 sin 6X per tan 8X. Kalau kita mengikuti teorema yang tadi, maka tangen 8X ini tentu musnahkannya dengan 8X. Oke, berarti anggaplah tan 8X dengan 8X ini udah coret, berarti di bawah ada 8X. Gitu ya. Kemudian sin 6X dengan 6X yang di bawah udah coret, berarti di atas tinggal 6X. Sehingga bentuk ini kita bisa juga gini. Kita membagi X per X aja. Jadi ini kita bisa musnahkan. Ya. Nah, sehingga jadilah dia apa? 6/8 ataupun 3/4. Gitu. Nah, secara teorema apa? Seperti tadi. Nah, kita hapus. Kalikan di bawah ada 6X, maka kalikan di atas ada 8X. Sehingga ya, ini berarti harus 6X per 6X. Ini 8X per 8X. Tan 8X ini dengan 8X ini mampuskan, sin 6X dengan 6X yang di bawah mampuskan. Sehingga jadi 6/8 ataupun 3/4. Sehingga penyelesaian dari soal ini hasilnya adalah 3/4. Sederhana limit fungsi trigonometri ini. Oke. Kemudian yang ini, limit X mendekati 0, sin X tambah sin 5X per dengan 6X. Oke. Jadi berdasarkan pengalaman dari sini, kita bisa merangkumkan. Jadi kalau misalnya ada limit X mendekati 0, kalau ada sin AX per BX, ini bisa langsung aja A per B. Ingat ya, prosesnya karena di bawah kalikan dengan AX. Sin AX dengan AX bawah habis, berarti tinggal AX yang di atas. Nah, jadi AX per BX, jadilah A per B. Karena limit sin X per X sama dengan 1, tan X per X sama dengan 1, sehingga limit sin sama juga dengan tipenya dengan limit tangen. Kalau cos substitusi. Nah, berarti kalau ini gimana? Kita bisa pisahkan. Limit X mendekati 0 sin X per 6X ditambah limit X mendekati 0 sin 5X diper dengan 6X. Berdasarkan bentuk ini, sin AX per BX jadi A per B. Berarti ini jadinya 1/6. Ya. Nah, sin X per 6X. Sin X dengan X-nya kita bisa coret, tinggal 1/6. Sin 5X per 6X. Nah, 5X, 6X coret. Berarti tinggal tambah 5/6. 1 tambah 5, 6. 6 bagi 6 hasilnya 1. Nah, kemudian untuk soal nomor 3 bagaimana? Langkah pertama substitusi. Sebenarnya semua limit itu substitusi. Min 5 tambah 5, 0. Sin 0 hasilnya 0. Min 5 dikuadratkan, 25. 5 kali min 3, min 15. 25 kurang 15 itu 10. Kurang 10, 0. Kalau kita substitusi hasilnya 0/0, maka masuk ke langkah berikutnya, kita perlu faktorkan. X mendekati min 5. Berarti pembuat nolnya adalah X plus 5. X plus 5 ini tidak ada celah menghilangkan sin X plus 5, kecuali dengan X plus 5 itu sendiri. Maka bentuk soal ini kita bisa mencoba memfaktorkan. Limit X mendekati min 5 per, kalau kita masukkan min 5 ke bawah, tadi kan menghasilkan 0. Kenapa? Karena ada unsur pembuat nolnya, yaitu X plus 5. Dikalikan dengan, nah ini gampang pemfaktoran. Masukkan tadi min 5 menghasilkan 0 kan? Oke. Untuk limit fungsi aljabar juga demikian. Kenapa menghasilkan 0? Karena ada pembuat nolnya. Siapa pembuat nolnya? X plus 5. Karena ini bentuk kuadrat, faktornya pasti linear. Maka mencari faktor yang satunya lagi, ya salah satu faktornya pasti pembuat nol ya, oke ya. Faktor yang lainnya lagi langsung aja X kuadrat bagi X. Jadi X
Min 10 bagi plus 5, minus 2. Ini jadinya sin X plus 5. Sin X plus 5 mampus tekan dengan X plus 5, sehingga di atasnya 1, di bawah masukkan. Min 5 kurang 2. Jadinya minus 1/7. Lanjut. Soal nomor 4. Nah, ini dia. Cos Kak masukkan. Oke. Cos 2 kali 0, 0. Cos 0, 1. 1 kurang 1, 0. Ingat, di atas sudah 0. Tidak ada celah untuk menghilangkan sin ini. Karena di atas 0. Kak kalikan dengan 2x dikuadratkan per 2x kuadratkan. Oke, 2x kuadratkan tadi udah 0. Masukkan 0 per 0. Paham ya? Oke. Karena masukkan 0 per 0, berarti 1 min cos ini kita perlu ngolah. Bagaimana cara kita mengolahnya? Ingat, dalam trigonometri kita punya beberapa identitas trigonometri yang perlu kita kuasai. Salah satunya ini, sudut rangkap. Sudut rangkap. Dalam rumus sudut rangkap, ya, ingat cos yang perlu dirubah. Cos 2x itu kan sama juga dengan, robahnya kemana? Karena teorema trigonometri tadi yang ada sin, maka robahnya ke sin. 1 min 2 sin kuadrat X. Paham ya? Oke. Nah, terus kan ini kan 1 min cos 2x. Supaya kita tidak banyak mengoperasikan sini, langsung aja cos 2x-nya pindah ke kanan. Jadinya 1 min cos 2x min 2 sin kuadrat X-nya pindah ke kiri. Jadinya 2 sin kuadrat X. Jadi gampang ngerubahnya. Nah, 1 min cos 2x, kita bisa ngerubahnya apa? Menjadi ini bentuk limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat X diper dengan sin kuadrat 2x. Terus langkah berikutnya Kak gimana? Ingat, sin kuadrat X itu artinya, ya, yang namanya kuadrat artinya perkalian dengan dirinya sendiri sebanyak pangkat. Berarti ini kita bisa sin X dikalikan sin X. Diper, ini sin kuadrat, keliru, sin kuadrat 2x. Kalau sin kuadrat 2x, berarti ini bisa sin 2x kali sin 2x. Ya. Gunakan teorema ini, Kak, itu kan sin AX per BX. Jadi berlaku juga kalau di sini diberikan sin BX. Tetap A per B. Ya, karena hilangkan sin BX, di atas harus muncul BX gitu. Ya. Sin X dengan sin 2X, ini tinggal 1/2. Sekali aja mampuskan dengan 2 ini. Jadi sin X dengan sin 2X ini di sini tadi munculnya 2/2, kalikan di sini munculnya 1/2. Nah, 2/2 yang bisa mampuskan sehingga hasilnya 1/2. Kak, ada cara yang lebih cepat lagi nggak? Ada. Perhatikan ya. 2 sin kuadrat X. 2 sin kuadrat X. X-nya yang dikuadratkan. Per. Sin kuadrat 2X. 2X-nya kuadratkan. Jadi ambilnya sudut. Karena sinnya kuadrat, berarti sin 2X kali sin 2X. Berarti 2X-nya muncul 2 kali. Langsung aja gini kan. Nah. X kuadrat ini kalau dikuadratkan jadi 4X kuadrat. Jadinya apa ini? 2/4. 2/4 sama juga dengan 1/2. Kalau yang tadi kita fungsinya itu 1 min cos 2x, bagaimana kalau 1 min cos 4x? Gampang aja. 1 min cos 2x, kita perhatikannya di sini. Oke? Kalau ini 2x, ini sudutnya 1. Ini kalau cosnya 4x, berarti ini bisa rubah menjadi 2, kita mainkan biru, 2 sin kuadrat. Kalau sudutnya 2, ini jadi 1. Kalau sudutnya 4, berarti di sini jadi 2. Per tan kuadrat 3x. Mainkan dengan cara atas ya. 2 sin kuadrat 2x. Berarti sin 2x kali sin 2x. 2x-nya muncul 2 kali. Per tangan kuadrat 3x. Tangan 3x kalikan tangan 3x. 3x-nya muncul 2 kali.
Sehingga jadi apa? 2 kali 2x dikuadratkan 4x kuadrat, x kuadratnya menghapuskan, per 3x dikuadratkan 3 dikuadratkan 9, x kuadratnya musnahkan, jadinya 8/9. Oke, ini beberapa tipe soal limit fungsi trigonometri yang kita udah membahasnya. Semoga apa yang kakak sajikan ini bisa menjadi referensi dalam belajar, ya, sehingga semoga saja bisa bermanfaat dan tidak ragu lagi bagaimana cara kita menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Oke, jika ada masukan ataupun soal yang lainnya yang ingin ditanyakan, silahkan diisi di kolom komentar. Kakak ingatkan jangan lupa like, subscribe, dan share untuk berbagi.